Jadi tidak instan langsung siapa saja jadi mediator, dimasukin energi terus langsung kesurupan, itu tidak bisa. Tidak semua orang itu bisa jadi mediator. Yang jadi mediator ini orang-orang khusus. Saya katakan orang-orang pilihan ya, karena tidak semua orang bisa jadi mediator. Itu antara menyingkronkan energi yang masuk dalam tubuhnya dan energi yang ada dalam tubuhnya. Beda tingkatan gitu. Beda tingkatan. Ini tadi namamu siapa tadi? Jadi saya itu sejenis Allah dibanding anaknya. Bangkit, nggak apa-apa bangkit. Bangkit, kamu dari mana? Ada yang nyuruh. Hah? Ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh? Ya. Oh, itu maksudnya apa? Kamu disuruh ke situ? Suruh bunuh ini, Jumain. Hah? Suruh bunuh. Suruh bunuh? Sama istrinya, semua keluarganya, suruh ngabisin. Satu persatu. Kamu dari mana? Saya dari Kutukur. Bangsa apa kamu? Jin. Bangsa jin? Ya. Tadi yang ngobrol sama saya siapa itu? Saya. Oh, jin berarti yang ngobrol sama saya. Pantesan ngeyel. Ya, saya nggak bisa diambil. Saya nggak bisa ditipu. Ya Mau kamu, kopi nggak? kamu keluar kamu kalau tidak mau dihancurkan. Nah, saya nggak bisa keluar. Oh. Kalau bisa mau diapain? Saya mau ngabisin keluarganya, disuruh saya hukum. Apa dampaknya saat ini ke keluarga ini? Apa emang udah ada hasil kamu? Belum. Berapa lama lagi? Hasilnya berapa lama lagi? Sebentar lagi. Harusnya dia yang kemarin udah mati nih dia. Ya. Oh, kamu seperti itu. Kamu tuh bangsa jin itu seharusnya tidak boleh seperti itu. Jin sama manusia itu diciptakan oleh Allah itu untuk menghamba, untuk menyembah, bukan untuk saling menyakiti. Kamu mau aja disuruh. Bisa iblis, bisa apa saja salah. Oh, kamu mau aja disuruh-suruh oleh bangsa manusia. Ya, karena saya dikasih makan darah. Darah ayam. Orang, ini darahnya cuma yang cuma makan. Kan darahnya pahit. Darah istrinya juga anak-anaknya semua. Kan darahnya pahit kagak enak. Itu anaknya udah semua jatah saya semua itu. Yang mana? Semuanya. Sampean jin dari mana? Saya disuruh sama. Sampean jin dari mana? Asal muasal sampean dari mana? Saya dari jauh, dari seberang. Seberang mana? Seberang got. Sumatera. Oh ya. Nah, sampai kumpul sana ya. Kumpul sama yang lain. Apalagi yang mau dijelaskan? Coba yang mau dijelaskan sama yang Saya lemah bang, datang ke sini juga. Oh, sama saya lemah bang. Saya lemah abang. Oh. Anak ini punya data dari sini. Oh ini dari Boneng. Nah, Saya lemah abang. saya lemah bang. Saya lemah abang mana? Cirebon? Boneng. Lemah Abang. Boneng di Sulawesi. Boneng. Saya lemah bang itu di mana tempatnya? Coba dijelaskan. Kerawang. Kalau sudah Islam, Abang-abang lapaknya itu sini, dikencangkan. abang Cikarang. Udahanya. Kerawang. Dilihat itu, lapak temannya dilihat, dikencangkan. Rawa. Masa mau, tapi mau mesti. Makanya gini, dia bilang, ya tolong jaga cucu saya. Iya, insya Buat Allah. dia. Nah, semakin tenang kalau sudah Islam. Sampai tadi saya Islam. Kamu tuh syekh, kalau syekh itu ya harus benar. Tadi dikasih nama, dikasih mau. Coba dengan tenang. Di mana itu apa namanya petilasannya Syekh Lemah Abang? Nah, Di mana? Lihat semuanya, lihat dengan jelas. Allah. Oh, Hah? Sekuro. Syekh Kuro. Jadi ke Sekuro. Jadi petilasannya di Syekh Kuro, tapi gelarnya Syekh Lemah Abang. Cuma panggilan. Tapi kan ini jasadnya adanya di mana? Bonek, Sulawesi, dari Sulawesi. Kenapa kok nyambungnya ke situ? Ada keturunan? Enggak, di majelis Hah? dari yang majelis Ini mah dari majelis. Dia kan tidak. Tidak bisa menjelaskan. Oh, dia ikut majelis tadinya. Ikut majelis tadinya. Ya sudah kalau gitu. Kenapa gitu? Kenapa anaknya? Kenapa? Kenapa? Jadi Sampean untuk menyimpan pembuktian itu, terutama mediumisasi, menarik hal gaib masuk ke dalam tubuh manusia itu prosesnya sangat panjang. Dan memang ada yang
seketika kita ruqyah, ada yang sakit terus diruqyah terus kesurupan itu banyak, tapi bukan itu maksudnya. Seketika diruqyah langsung bangkit atau kesurupan langsung seperti itu juga banyak, tapi kalau seperti itu memang ada gangguan gaib di dalam tubuhnya. Saat diruqyah terus kesurupan itu memang ada hal gaibnya di dalamnya. Tapi kalau untuk menarik hal gaib ke dalam tubuh manusia, kalau untuk di pembuktian itu prosesnya sangat panjang. Harus orang itu, si mediator itu memang Dorong semuanya. terus dorong terus Sakit di dalam perutnya. terus. Ayo, jika yang membandel, yang terkunci kuncinya terbuka, terikat ikatannya terbuka, semuanya mencair. Dorong semua malaikat, dorong Allah. Muhammad. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pada Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Pada Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Pada Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini banyak sekali di depan saya ini aksesoris ataupun alat-alat yang mungkin ada yang mengenali ya, benda-benda di hadapan saya ini. Ini hanya sebagian saja yang semuanya itu ada di lemari. Ini bukan dari istilahnya dari alam gaib ke alam nyata ya. Ini benda ini dikirim ataupun diserahkan kepada kami di tim Padepokan Sahabat Jagat karena dulunya ada yang punya cerita menjadi pelaku praktisi supranatural ataupun dukun ataupun apa yang menggunakan alat-alat ini ataupun media-media seperti ini. Dan sekarang yang sedang menjadi pembicaraan booming itu terkait beberapa spiritual yang di Jawa Timur dengan salah satu pesulap, dengan adanya pembuktian ataupun ingin membuktikan hal-hal yang dimiliki oleh salah satu tokoh supranatural yang ada di Blitar ya. Nah, itu menjadi pro dan kontra. Menjadi banyak sekali timbul pertanyaan-pertanyaan ataupun benak-benak di masyarakat khususnya tentang keilmuan dan hal gaib terkait logika nyata dan gaib yang tidak nyata ingin dibuktikan. Jadi ini sebagai contoh saja ya yang saya perlihatkan ini. Dan benda-benda ini dulu ini yang ini katanya ini dari salah satu spiritual yang sekarang sedang booming ya, salah satu tokoh spiritual ataupun paranormal yang saat ini sedang ramai dibicarakan ya, yang ada di Jawa Timur. Ini dulu waktu kami disuruh mendatangi silaturahmi ke salah satu sahabat kami yang ada di daerah Bandung, ternyata dulu ada yang benda seperti ini ditanam
di depan rumahnya. Ini dari katanya informasinya dari salah satu tokoh spiritual yang saat ini sedang dibicarakan. Akhirnya kami bawa dan memberikan arahan bahwasanya benda-benda seperti ini ataupun yang walaupun yang memberikan seperti kiai atau apa ini ya, tokoh ataupun seseorang yang memiliki kemampuan tentang hal gaib, benda-benda seperti ini tidak baik untuk kita. Jadi tidak boleh digunakan. Ini kenapa saya tampilkan di sini biar semuanya paham. Nah, terkait pembuktian yang saat ini sedang ramai dibicarakan gitu ya. Kalau untuk di Padepokan Sapu Jagat sendiri itu sebenarnya proses pembuktian itu istilahnya sangat panjang gitu ya. Jadi tidak setiap orang datang ke sini ingin membuktikan keilmuan dari Padepokan Sapu Jagat langsung terbukti, itu tidak. Beda dengan orang yang datang ke sini untuk berobat. Berobat itu dengan metode kami itu biasanya dengan ruqyah. Nah, itu bisa dibuktikan dengan ruqyah. Lah, saat orang datang ke sini minta pembuktian untuk ruqyah atau pengobatan untuk ruqyah, itu insya Allah akan ada efeknya. Medianya dengan air zam-zam asma dan juga ada garam asma yang sudah diberi doa. Itu dan banyak sekali yang sudah merasakan setelah diruqyah, setelah mengkonsumsi zam-zam asma, itu kondisinya lebih baik, kondisinya lebih tenang. Banyak sekali yang sudah terbukti. Jadi nggak perlu benda-benda seperti ini gitu. Ini hanya sebagai contoh saja hal-hal yang tidak dibolehkan, dan banyak ada beberapa yang memang dulunya itu asli paranormal ya, dukun ya. Ini sengaja dibawa ke sini semua benda-benda ini, dari kakeknya, dari neneknya, dari dia dapat ini katanya dapat dari narik, dari goib, dibawa ke sini dan biar tidak menjadi hal yang menjadi dituhankan, jadi dibawa ke sini dan alhamdulillah mereka mau bertobat setelah tahu kebenaran dari benda-benda seperti ini itu tidak baik dan tidak ada manfaatnya, malah banyak mudaratnya. Untuk pembuktian yang tadi itu, kalau untuk di Padepokan Sapu Jagat ya ruqyah. Saat di ruqyah pasti akan ada efek baiknya, dan syarat dari ruqyah itu sendiri orang itu harus ikhlas dan mau. Beda dengan orang istilahnya ayo ruqyah saya udah bersih, ini nggak bakal bisa karena sudah ada penolakan dalam diri kita. Kecuali orang datang ke sini ikhlas ingin diruqyah, itu insya Allah akan langsung kerasa, ruqyahnya akan terasa gitu, ada efeknya. Ya, satu dari keikhlasan orang yang mau diruqyah. Jadi kalau ada orang datang ke sini, coba saya mau diruqyah, bisa apa enggak? Kalau untuk seperti itu tidak bisa, ruqyah tidak untuk seperti itu. Pengobatan di Padepokan Sapu Jagat tidak seperti untuk pembuktian seperti itu. Jadi orang yang datang ke sini sudah ikhlas untuk diruqyah, sudah ikhlas untuk istilahnya kembali ke jalan yang benar, ingin bertobat. Nah, itu ruqyah itu pengobatan di sini insya Allah kan ada efek baiknya. Langsung ada efeknya gitu. Ya, itu langsung masuk ke dalam rohani. Nah, terus yang ini kegiatan Sapu Jagat biasanya kan suka mediumisasi ya, mediumisasi. Di beberapa video nanti saya tampilkan di samping saya video tahap mediumisasi awal, syarat-syarat orang sudah bisa mediumisasi, dan belajar awalnya itu prosesnya sangat panjang. Jadi tidak instan langsung siapa saja jadi mediator, dimasukin energi terus langsung kesurupan, itu tidak bisa. Tidak semua orang itu bisa jadi mediator. Yang jadi mediator ini orang-orang khusus, saya katakan orang-orang pilihan ya, karena tidak semua orang bisa jadi mediator. Itu antara menyinkronkan energi yang masuk dalam tubuhnya dan energi yang ada dalam tubuhnya. Itu disinkronkan, itu sangat susah dan sangat lama prosesnya. Jadi memang perlu pemahaman yang lebih dalam terkait mediumisasi ini. Dan yang paling penting, apa yang dikatakan gaib kepada kita semuanya harus disaring lagi gitu.
kita semuanya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti seumpama ada yang membuktikan, istilahnya kan banyak yang sudah datang ke sini untuk berobat dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang merasakan manfaatnya dari ruqyah itu sendiri. Jadi kalau ada yang mau membuktikan datang ke sini, bisa nggak saya diruqyah? Ya nggak bisa. Kalau untuk seperti itu nggak bisa. Datang ke sini ikhlas, ingin membersihkan semua energi negatif, ingin diruqyah, nah itu insya Allah akan ada efeknya. Sudah diniatkan. Ya? Sudah diniatkan. Kalau untuk niat pembuktian itu ya sudah beda jalurnya. Itu intinya apapun yang menjadi permasalahan dunia spiritual saat ini, kalau sudah beda niat, sudah tidak ada keikhlasan, itu juga sudah tidak ada hikmahnya. Yang datang ke sini kan berobat kepada Ponsel Jagat hanya seikhlasnya saja. Memang ada air zam-zam yang harus kalau mau silahkan dibeli, dan kalau tidak apa-apa gitu. Itu di tempat kami. Dan mungkin saya kali ini akan mencoba mediumisasi terkait sudut pandang gaib terkait hal ini ya, terkait hal tentang ilmu gaib dan ilmu nyata, logika dan nyata. Karena gaib tidak bisa diceritakan. Kalau sudah bisa ceritakan sudah bukan hal gaib lagi, sudah menjadi bentuk nyata, bisa diceritakan dan bisa dilihat. Itu sudah bukan gaib lagi. Kalau gaib ya memang sudah tidak bisa diceritakan. Untuk menantang ya. Iya, kalau untuk menguji. Untuk menguji. Kita akan diuji. Bisa enggak? Iya, beda ya, beda. Ya udah, kita coba nanti menghadirkan gaib yang mengetahui tentang sudut pandang tentang ini ya, tentang ilmu, tentang keilmuan lah istilahnya ya, ilmu sudut pandang manusia tentang hal gaib gitu ya. Udah, ayo siapa? Ganjari? Apa Mas Rami? Apa aja? Iya, satu dulu enggak apa-apa. Kalau dua tempatnya susah nih, mediatornya dua ya, susah. Oke ya, jadi sekali lagi tidak semua orang bisa menjadi mediator gitu. Prosesnya lama, Bang. Berapa tahun dulu sebelum jadi mediator, sekarang sudah bisa sinkron dengan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu banyak proses amaliah-amaliahnya. Ya, ada ujian-ujian. Ada ujiannya. Istilah prosesnya. Ya, pembelajaran kita. Ya. Tidak semudah dan segampang untuk seperti itu. Jadi posisi dan itu juga, ini pun kami ya belum bisa untuk membenarkan bahwa yang masuk apa itu semua juga mutlak. Kebenaran itu milik Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga ini bisa dipahami ya untuk semuanya ya, terkait mediumisasi dan apa yang harus dibuktikan dengan hal gaib. Nanti kita coba ngobrol dengan dengan sosok gaib yang mengetahui tentang ini ya. Oke, Ganjari siap? Insya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Percaya pada saya dan semua orang-orang yang ada di sini semua terbanyak tidak ada. Semua itu Sang Yang Percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sang Yang Percaya. Saya mau hadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang ilmu gaib dan ilmu nyata dalam logika manusia, yang masuk dalam logika manusia, kepemahaman manusia, yang bisa menerangkan itu. Tidak melukai.
jasa, bisa masuk dalam pikirannya semuanya, simpan dengan jasa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan siapa saya bicara ini? Siapa yang hadir ini? Dari golongan apa? Dari golongan bangsa jin yang menyerupai, dan kami sebagai bukti khodam keilmuan seseorang yang dipakai untuk siar membela negeri ini. Oh, maksudnya Anda ini khodam dari salah satu manusia yang digunakan untuk membela negara ini. Ya. Kalau boleh tahu siapa beliau? Siapa yang Anda dampingi? Ki Tunggal Braja. Ki Tunggal Braja. Di suatu gunung Labang, ada di daerah Pasundan. Gunung Kelabang, daerah Pasundan. Ada yang paham Gunung Kelabang? Enggak ada, ya. Jalan, ya. Iya, di daerah Pasundan berarti Jawa Barat ya? Ya, dekat pusarnya bumi. Dekat pusar bumi. Ya, karena pemahaman kami tentang daerah nggak ada yang tahu. Ya, mohon maaf ya Mbak. Kamu pun sudah mengunjunginya. Saya pernah datang ke sana. Hah? Cirebon? Oh, pusar bumi Cirebon maksudnya. Yang ada makamnya? Ya, itu ada pegunungan di bawah bukit Gunung Ciremai. Oh, Gunung Ciremai, dekat. Itu ada gunung yang mengibarkan suatu bendera merah putih di zaman dahulu penjajah. Zamannya dulu negeri ini diluluh lantakan oleh bangsa-bangsa asing. Oh, zaman penjajahan. Di zaman penjajah itulah kami dipakai dan ditundukkan dan dimuslimkan menjadi tameng untuk peperangan. Berarti hal gaib juga dulu banyak yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ya? Oh ya. Sudah ada di alam pewayangan. Nusantara ini penuh sebelum bangsa manusia. Kamilah yang menguasai Nusantara ini. Oh, sebelum adanya manusia. Kami bangsa jin yang menghuni tempat-tempat di Nusantara. Kamilah yang menguasai sebelum adanya umat manusia. Kami pun mendukung dan ingin berjuang membela negeriku sendiri, tempatku sendiri.
bangsa goib dari kalangan negeri lain, bahkan manusia. Kami tidak rela dan kami mau dan manut untuk disuruh berjuang. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Semoga sekarang Indonesia sudah merdeka dan alhamdulillah banyak manfaatnya. Semoga perjuangan Anda mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Mbah, saya sebenarnya tadi menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang ilmu. Sekarang banyak yang sedang dibicarakan tentang gaib, keilmuan dan juga logika manusia, Mbah. Itu bagaimana? Itu suatu kembang kehidupan saja. Kembang kehidupan, Allahu Akbar, subhanallah. Itu suatu bumbu untuk menjerumuskan kepada manusia agar menikmati dunia ini. Mau benar-benar menikmati yang hakiki sampai selamanya atau tidak, cuma sesaat di dunia ini saja. Kami sudah mengetahuinya. Oh, Anda sudah mengetahui itu. Tapi menurut Anda bagaimana sikap manusia yang saat ini tentang spiritual dan keilmuan terjadi seperti ini di alam manusia? Manusia itu sifatnya sudah sangat sempurna diciptakan. Beda dengan kami di bangsa jin. Lebih mulia dan lebih sempurna manusia diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh jagat raya. Berikut isinya hanya satu yang paling sempurna, itu adalah umat manusia, yaitulah anak cucu Adam yang saat ini sedang dijerumuskan oleh bangsa iblis, bahkan Dajjal yang akhir zaman ini muncul. Kami sudah menyimak dan mengetahui bahwa manusia itu diberikan akal, diberikan otak dan pikiran yang jernih dan akal yang sehat, kepintaran, kepintaran bahkan melebihi bangsa kami, makhluk gaib. Karena mereka sudah ditentukan, sudah sempurna, tidak seperti hewan. Hanya tujuannya satu saja. Apa itu, Mas? Mereka menikmati. Tujuannya satu, untuk makan dan hidup saja. Maka dari itu, bangsa hewanlah itu asli penduduknya dunia ini. Manusia itu adalah pendatang yang diturunkan oleh Allah melalui Adam dan
dengan sangat sempurna dan mereka numpang di dunia ini. Iya. Menumpang singgah saja. Singgah saja di dunia ini manusia. Ya, itu karena diwujudkan dan diberikan fisik sangat sempurna, otak pikirannya itu mempunyai akal, maka dari itu sudah dituntun dan turunlah para nabi untuk menuntunnya menjadi agar kebenarannya tujuan di dunia itu persinggahan saja. Aslinya di dunia ini penghuninya adalah bangsa hewan yang satu tujuannya untuk hidup di dunia hanya makan dan hidup saja. Nah, dari itu bangsa iblis dan bangsa penyesat yang lainnya, bangsa kami jin fasik atau siluman itu untuk menyesatkannya melalui bangsa hewan, dan dibuatlah manusia kelakuannya seperti hewan. Hidup hanya menikmati dunia saja, hanya untuk makan dan mengikuti nafsu yang diselimuti oleh para iblis yang akan menjerumuskan agar mereka hidupnya di dunia saja, tidak menjalankan kehidupan sebenarnya, kehidupan yang kekal dan abadi. Itu kenapa ada diberikan akal sehat mencari dan menjadikan yang nyata, karena mereka menelaah tentang hal dunia, semuanya itu nyata, ada kebenaran dan masuk ke dalam otak pikiran mereka yang mempunyai akal, mempunyai teori dan mempunyai kepintaran. Ya, itu di dunia. Itu sudah ada di dalam otak dan pikiran. Maka dari itu mereka saling menipu, saling menjerumuskan, saling memanfaatkan seperti hewan yang memakan mangsanya, yang memakan sesama hewan. Karena mereka diselimuti nafsu untuk menguasai dunia. Hanya mereka yang hak untuk kenyang, untuk memakan semua makanan di dunia ini. Maka dari itu saling mengalahkan dan saling menyingkirkan melalui kepintaran, otak pikiran, dan nafsu yang dilimuti hawa nafsu yang tidak terarah, yang sudah dimasuki bangsa iblis ataupun setan siluman yang akan menyesatkannya. Ya Allah. Iya, memang benar. Apa yang Anda katakan memang saya masuk dalam ini saya, pemahaman saya. Tapi adanya manusia yang melakukan dengan keilmuan hal gaib itu sampai mengadakan seperti ini, benda-benda yang ini untuk itu untuk agar mereka sesat dan meyakininya. Karena ini semua menyangkut hal kepercayaan dan keyakinan saja. Jika mereka meyakini benda-benda ini semua, sudahlah teralih pikiran dan hatinya, fokus dengan benda yang saat ini dipercayai dan diyakini. Sebenarnya mereka semuanya sudah disusupi oleh makhluk yang akan menyesatkan, yaitulah bangsa kami
jin fasik yang sudah bersekutu dengan bangsa siluman dan iblis untuk menyesatkan umat manusia melalui benda. Itu sudah nyata dari zaman dahulu, kami pun menyaksikan. Iya. Nenek moyang semuanya, kamu pun sudah banyak yang tertipu daya, salah menyembah dan salah meyakini. Salah menyembah loh, hati-hati. Ini semuanya adalah berhala. Oh, berhala ya? Berhala, dan itu berhala itu adalah suatu hewan. Ruhnya hewan yang hanya satu tujuannya, untuk makan dan hidup. Ya, itu menyelimuti melalui bangsa siluman yang akan memakan manusia. Manusia akan dimakan ruh dan sukmanya. Nanti akan wujud menjadi penyakit yang disedot oleh makhluk-makhluk ini jika roh sukmanya sudah habis ditawan ataupun dikuasai. Tersesatlah manusia, masuk ke golongannya, bahkan manusia pun banyak menjadi bangsa kami. Manusia yang masuk ke alam kalian, menjadi bangsa kalian banyak. Kami sangat sedih sebenarnya, karena kami sudah tahu kebenaran itu semua. Semuanya sebenarnya ada yang nyata dan ada yang gaib. Itu menyangkut keyakinan rohani, dan akan teralirlah suatu energi yang akan menjadi keyakinan kebenaran. Manusia itu sangat mulia dan paling besar energinya dibandingkan kami. Iya, sebenarnya seperti itu ya. Kami merasa sebenarnya iri dengan manusia yang sempurna. Tapi itu semua manusia, banyak yang lebih rendah dari kami, banyak yang jatuh menjadi hewan. Astagfirullahaladzim. Karena ulah bangsa iblis yang masuk ke dalam nafsu-nafsunya, agar tidak terarah, agar tersesat, tidak bisa pulang ke asalnya, dan mereka tidak bisa mengenali jati dirinya, mau kemana dan akan melanjutkan perjalanan hidup selanjutnya. Iya, sibuk dengan perkara dunia, sibuk dengan perkara beda pendapat, sibuk dengan saling menyalahkan dan saling merasa benar. Jika membahas tentang hal gaib, tentang contoh diriku sendiri, jika manusia memakai akal dan pikiran menjadi teori dan sebagai praktek yang nyata, itu hal yang mustahil, susah untuk dijelaskannya. Karena itu semuanya menyangkut di dalam ruhnya, rohaninya, yang membuat hidup jasad itu, yang membuat energi bisa bergerak dan hidup di dunia ini. Sebenarnya yang kekal dan abadi itu adalah jati dirinya, ruhnya. Ibarat semua benda ini, jika ingin bergerak itu perlu energi, entah energi dari makhluk bangsa kami ataupun energi dari manusianya sendiri. Sebenarnya manusia pun bisa untuk menggerakkannya. Saat ini semua sudah teknologinya sangat tinggi.
Karena banyak makhluk-makhluk di alam zaman dahulu bermunculan masuk ke dunia untuk membuktikan bahwa mereka tuh sudah diberikan keilmuan. Itu manusia yang sempurna di dalam penciptaan dibanding yang lainnya. Kelebihan mempunyai otak dan pikiran, akal yang sehat dan energi yang sangat tinggi. Tapi banyak manusia yang tersesat, lebih rendah dan tidak merasa mempunyai. Akhirnya percaya dengan hal seperti ini semua. Sebenarnya ini semua dibentuk dan diolah oleh sama manusia. Ini diolah sama manusia semua ini. Semua ini adalah taktiknya, kepintarannya manusia. Kepintaran manusia. Dan manusianya sendiri yang dialihkan kepercayaan. Ya paham. Dari zaman dahulu pun sudah banyak patung-patung yang digerakkan dan patung-patung yang mengeluarkan suatu keanehan. Itu semua tipu daya agar manusia meyakini dan menyembahnya. Semua itu adalah berhala. Berhala bangsa-bangsa goib yang akan menyesatkan. Semua itu seperti hewan. Tujuannya mereka ingin memakan ruhnya manusia, kekuatannya manusia, bahkan sampai fisiknya pun habis. Ya, itu jadi penyakit ya. Jadi manusia itu yang ada di hidup di dunia jadi sakit kalau udah seperti itu ya. Langsung ke fisik. Nah, mereka sudah meyakini mendarah daging ya, dimanfaatkan dari bangsa gaib, energi negatif. Kami sedih di zaman saat ini. Sedihnya kenapa, Mbak? Ya karena manusia sudah banyak yang terjerumus di dunia saja. Hanya dunia saja. Sebenarnya mereka itu tertipu. Semua ini adalah cuma segelintir saja. Iya. Cuma diiming-imingi dengan setetes air saja yang sedang kehausan. Padahal di sana sudah disediakan air yang mengalir untuk membuat persegaran dirinya. Tertipu di awal di dunia sini, terjebak di alam dunia ya. Keinginannya selalu untuk kepentingan dunia saja. Menikmati sesaat, dunia sesaat. Tidak ada sebenarnya, itu tipu daya semua. Ya, itu juga tipu daya dari pasukan iblis yang ingin menyesatkan manusia ya, Pak. Zaman dahulu manusia yang pintar itu menggunakan bangsa kami untuk dia dorong dan dibawa kemana-mana. Karena itu kepintaran otak pikirannya, keilmuannya mentoknya di situ. Dan saat ini sudah berbeda, mereka bisa membawa semua manusia yang banyak bisa ke sana ke sini. Dahulu kami cuma bisa satu orang saja dibantu untuk terbang ke sana ke sini.
Tapi itu pun tergantung keikhlasanku agar mereka juga benar-benar tulus hatinya dan niat untuk kebenaran. Kami mau membantunya, dibawa terbang ke sana ke sini melalui AMI semua. Dengan bantuan kalian. Tapi saat ini sudah berbeda, mereka Karena sudah ada pesawat, Mbak. yaitu karena kepintaran otak dan pikiran. Iya. Mereka sudah bisa terbang dengan bersama. Dahulu itu mengandalkan bangsa kami. Sebenarnya mereka belum sampai ke situ. Iya. Itu perbedaan zaman saja. Iya. Sekarang teknologi banyak yang melalaikan manusia tentang keilmuan. Ya, kenapa ada yang putih dan ada yang hitam? Iya, kenapa itu? Ini yang lagi ramai, putih dan hitam. Karena itu yang putih ingin menunjukkan kebenaran. Ya. Kebenaran yang benar-benar nyata, mempunyai akal sehat dan otak pikiran. Tapi yang hitam itu yang sudah ditipu daya. Mereka pun mempunyai akal tapi dipermainkan oleh bangsa iblis. Dan mereka itu tugasnya mengikuti hawa nafsunya saja untuk mengelabui manusia yang lainnya untuk kepentingan dunia. Dan mereka mementingkan dirinya sendiri. Karena mereka itu ingin dipuja dan dipuji. Walaupun bicaranya tidak seperti itu. Mereka jika sudah menguasai dunia, pasti umat yang lainnya akan menghormatinya. Dan semua itu adalah tipu daya melalui benda-benda ini yang disusupi oleh makhluk-makhluk yang ingin menyesatkannya. Iya, energi negatif yang ada di sini itu. Sebenarnya ini benda biasa. Kenapa menjadi punya kekuatan? Itu tergantung dari diri manusianya sendiri. Bagaimana? Karena sudah meyakininya dan masuklah bangsa-bangsa yang fasik yang akan menyesatkan. Jika manusia tidak mempercayai dan meyakininya, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi efek negatif jika tidak meyakininya. Merugikan mereka saja. Sebenarnya yang mempunyai pun itu semua ditipu semuanya. Semuanya yang menipu pun ditipu oleh bangsa-bangsa yang fasik. Iya. Terakhir yang menipu iblis. Allahu Akbar. Ya. Mereka menipu manusia dan manusia itu ditipu oleh bangsa iblis yang masuk ke hawa nafsu. Nafsu yang membara akan haus tentang dunia. Tentang dunia lagi. Dan itu jalannya berbeda-beda. Kedoknya berbeda-beda. Karena itu semua mengikuti yang ada, yang saat ini manusia percayai, yaitu percaya dengan hal kebenaran, tapi di balik kebenaran itu adalah keburukan yang sangat dahsyat.
Maka dari itu sangat tipis untuk dibedakan, seperti debu yang ada serpihan emasnya. Sangat sulit untuk membedakan kilaunya jika terkena matahari, serpihan-serpihan mutiara ataupun emas. Tidak terlihat dengan debu. Ya, karena kebenaran itu sangat sedikit. Karena di zaman inilah manusia sudah banyak yang disesatkan. Astagfirullahaladzim. Iya, iya. Iya Mbah, saya sangat senang sekali mendapat pencerahan dari Mbah dan saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini banyak memberi pemahaman, khususnya umat muslim. Manusia saat ini sedang banyak berseteru Mbah terkait keilmuan dan pembuktian tentang hal gaib ataupun pembuktian tentang ilmu, bisa memahami pesan-pesan dari Mbah. Ada pesan untuk kami Mbah? Ya, kami menyimak dari jauh. Menyimak dari jauh. Semuanya adalah perjalanan kehidupan di dunia sesaat saja. Iya. Tinggal semuanya memilah dan memilih mau kemana. Iya benar. Dan mau pulangnya kemana, itu semua hak masing-masing. Karena itu semua perlu proses. Keyakinan itu timbul ada di diri kita masing-masing. Jika sudah meyakini, contoh kami, jika manusia yakin dengan hal gaib tentang kami bangsa jin, dan mereka yakin dengan ada Tuhannya, dan mereka sudah masuk ke alam kami, dan kami pun pasti akan menerima dengan baik dan akan membantu perjuangannya. Mau seperti apa taktik kebenarannya, mau seperti apa perjuangannya, dan mau kemana larinya. Karena manusia itu masih berwujud. Mereka membantu, meminta bantuan kepada kami, tapi mereka tidak mempercayai dan tidak bersandar kepada kami. Itu yang kami jalankan. Tapi kalau mereka sudah menuhankanku dan bersandar kepadaku bangsa jin, kami pun tidak akan mau. Karena kami sama tujuannya, tidak ingin disandarkan dan tidak ingin dituhankan. Karena kami sama ciptaannya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Kami tidak bisa untuk dijadikan sandaran ataupun dijadikan Tuhan oleh mereka. Itu lain dengan bangsa kami yang fasik. Itu malah mereka mencarinya. Mencari seperti itu ya, kalau fasik ya. Maka zaman dahulu pun sudah terbukti, jika mereka punya kesaktian bisa terbang dari negeri sini ke negeri sana, itu sebenarnya kamilah yang membantu. Kamilah, jika mereka itu ingin dibantu dengan hal kebaikan,
kami yang sudah ditundukkan ataupun kami yang ingin membantu mereka perjuangannya. Tapi kalau mereka yang ingin mencari keilmuan dan Tuhan, menuhankan bangsa kami, memuja bangsa kami, itu bukan kami umat jin muslim, itu adalah umat jin fasik yang akan menyesatkan mereka, yang menyesatkan manusia ya, melalui keilmuan. Semuanya itu sudah terjadi. Sudah terjadi, yang tidak nyata menjadi nyata itu ada sebenarnya. Tapi manusia semua itu memakai akal, taktik, pikiran, karena itulah yang nyata adanya. Ya, yang bisa dilihat oleh manusia. Setelah dilihat, manusia menjadi yakin. Mungkin seperti itu pemikiran manusia. Beda dengan keyakinan seperti iman, karena iman adalah hal gaib. Kami semua pun bisa keluar dari tubuh manusia itu karena keinginannya manusia sendiri di dalam rohnya ataupun hatinya. Jika mereka tidak menolaknya, kami pun tidak bisa masuk. Iya, benar. Jika mereka mengikhlaskannya, kami pun tidak pasti akan keluar. Bisa masuk dan bisa keluar ya. Kami itu sangat mudah keluar masuk ke tubuh manusia. Iya. Banyak sekali hikmah yang dipetiknya. Saya takut pembicaraan ini terlalu sensitif. Banyak yang dipesan baik, yang memang banyak pesan yang baik. Tapi apakah Anda lama di sini tidak mengganggu tugas Anda? Apa sudah cukup? Ada pesan-pesan lagi tidak? Kami lagi menunggu perintah saja. Oh, sedang menunggu perintah. Ya. Karena ada manusia yang menyepi di situ dan benar-benar ingin dekat dengan Tuhan. Oh, di tempat yang Anda tempati saat ini, yang dekat pusat bumi itu. Ya, itu. Kalau bagi kami hanya selangkah, tapi kalau manusia itu membutuhkan perjalanan sekitar dari sini ke Cirebon 2 hari, 3 hari. Oh, 3 hari. Ya sudah, Mbah. Saya khawatir mengganggu Anda di sana, dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah berkenan hadir di sini dan mau berdialog dengan saya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan atau tidak sopan dalam menghadirkan saya. Mohon maaf ya, Mbak. Dan kami ingin meminta untuk diberikan agar lebih sempurna Muslim yang benar-benar akan membawa kami tembus ke Sang Pencipta di saat nanti akhir dunia. Oh ya, insya Allah, Mbak. Nanti ikutin kata-kata saya, Mbak. Kami memohon, dan kami sudah mengetahui berabad-abad. Tapi itu semua perlu wasilah, perantara yang nyata. Ya, alhamdulillah. Dengan adanya ini, Mbak, ditakdirkan ketemu kami di sini, dan insya Allah ini menjadi wasilah selama ini yang Mbak tunggu-tunggu ya, Mbak. Ya, coba sini tangannya. Nanti ikrarnya sama syahadat seperti yang dulu disampaikan, tapi ini disambungkan kepada guru kami. Ya, nanti bersyahadat lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu dan amalnya dari Sallallahu tersambung, semuanya keislamannya tersambung dengan beliau, sanad keilmuannya tersambung dengan beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Saya juga ucapin terima kasih. Amin. Untuk pamit. Ya, silakan. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah semuanya tidak ada terbaik. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala. Zamzamnya tadi mana? Oh ya. Hebat kan jadi. Subhanallah walau alam bisawab. Kebenaran mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh gaib tadi, yang tadi bernama Ki siapa tadi saya lupa, yang ada di daerah dekat pusar bumi Tunggal siapa tadi lupa ya, intinya itu. Jadi ini hanya pengertian bahwasanya keilmuan tentang hal gaib tadi sudah disampaikan dari sudut pandang gaib. Tentang keilmuan ini tadi sudah banyak sekali dikisahkan dan diceritakan. Jadi untuk pembuktian itu, terutama mediumisasi, menarik hal gaib masuk ke dalam tubuh manusia, itu prosesnya sangat panjang. Dan memang ada yang seketika kita ruqyah, ada yang sakit terus diruqyah terus kesurupan, itu banyak. Tapi bukan itu maksudnya. Ketika diruqyah langsung bangkit atau kesurupan langsung seperti itu juga banyak. Tapi kalau seperti itu memang ada gangguan gaib di dalam tubuhnya. Saat diruqyah terus kesurupan, itu memang ada hal gaibnya di dalamnya. Tapi kalau untuk menarik hal gaib ke dalam tubuh manusia, kalau untuk di pembuktian itu prosesnya sangat panjang. Harus orang itu, si mediator itu memang harus ada basicnya, ada wadahnya, ada ininya. Jadi tidak semua orang bisa menjadi mediator, dan hanya orang-orang khusus saja yang bisa menjadi mediator, orang spesial lah saya katakan seperti itu. Dan banyak yang bisa tapi kan itu tidak terarah. Iya, banyak yang bisa seperti kuda lumping, itu beda lagi. Karena itu kan rasukan full sudah beda lagi. Dikuasai oleh itu malah banyak efek negatifnya ya. Iya. Jadi ini informasi tentang kami, tentang cara kami mengobati seseorang dengan ruqyah, dengan saat kami mediumisasi ini seperti ini. Prosesnya sih sangat panjang. Kalau untuk pembuktian itu banyak sekali proses yang harus dilalui, dan waktunya nggak setahun 2 tahun ya, ada yang 3 tahun 5 tahun gitu. Nanti akan merasakan sendiri dan membuktikan sendiri. Mungkin itu saja untuk semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.